Supreme Martial God Technique. Bab 2811 Pedang Salib yang Menakutkan. Pancung. Mungkin hanya itu yang dia katakan. Dengan mereka semua bekerja sama untuk mempertahankannya, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, setelah pedang raksasa emas gelap muncul, mereka tidak ragu-ragu sejenak. Pria di depan meraung, dan pedang raksasa di udara jatuh di bawah lengannya. Mengerikan, memikat, menggemparkan dunia. Sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kengerian pisau ini. Sangat buruk. Pisau raksasa itu menebas, dan kemanapun bilahnya lewat, energi pedang menyapu dengan liar, dan retakan yang mengoyak ruang muncul di depan mata semua orang tanpa penutup apapun. Di ruang sekitarnya, terdapat pusaran udara pedang yang seperti tornado terkuat, mengoyak ruang sekitarnya. Ruang angkasa runtuh, dengan cepat dan terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat, ruang di sekitarnya dalam radius setidaknya 1 kilometer runtuh dan lenyap, hanya menyisakan kegelapan tanpa cahaya. Itulah ketiadaan setelah runtuhnya ruang angkasa. Meski kekuatan hukum antariksa menyembuhkan dengan cepat dan mandiri. Tapi bagaimana kecepatan penyembuhan dibandingkan dengan kecepatan kehancuran oleh energi pedang? Dalam kegelapan ketiadaan, Anda masih bisa melihat energi pedang emas gelap membelah langit. Seperti raksasa emas gelap yang tegak, ia menebas dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Sial, energi pedang yang sangat menakutkan. Trik macam apa yang para bajingan ini latih dengan sangat baik. 9 utusan suci itu berseru satu demi satu. Menghadapi pedang yang mengejutkan ini, mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan. Dia dengan cepat mundur ke kejauhan, berusaha menghindarinya. Diperkirakan bahkan jika mereka pernah merasakan teror dari pedang raksasa emas gelap ini sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa tebasan ini akan begitu menakutkan hingga sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Bahkan sangat menakutkan hingga mereka 9 tidak berani melawan dan hanya bisa mundur. Namun, mereka terlalu ceroboh dan meremehkan musuh. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang-orang kuat dari berbagai ras ini, yang dikalahkan oleh mereka dengan sedikit kekuatan untuk melawan segera setelah perang dimulai, akan menyembunyikan kartu truf seperti itu. Meski baru merasakannya, saya tidak melakukan banyak persiapan. Saat ini, jika Anda ingin menghindarinya dengan mudah, bagaimana bisa semudah itu? Bagaimanapun, ini adalah kartu truf sebenarnya dari orang-orang kuat dari semua ras. Awalnya dimaksudkan untuk membunuh Holy Lord. Hanya saja mereka tidak menyangka telah melakukan kesalahan dalam anggarannya, dan mereka salah memperkirakan kekuatan 9 utusan suci tersebut. Alhasil, mereka menggunakan trik ini terlebih dahulu. Tapi karena digunakan, itu dimaksudkan untuk membunuh Holy Lord. Tak pelak, bagaimana langkah ini bisa dengan mudah dihindari oleh 9 utusan suci ini. Energi pedang menyapu. Bila energi yang kuat membentuk-bentuk salib dan menyerang 9 utusan suci di depan. Kemanapun bilah salib itu lewat, retakan muncul lagi di ruang kosong yang telah runtuh. Mampu membuat apa yang sudah menjadi ketiadaan dan terkoyak kembali. Terlihat betapa menakutkannya langkah ini. Bang, bang, ah. Bilah salib itu menyapu tengah-tengah 9 utusan suci yang mundur dengan tergesa-gesa. Beberapa orang selamat, tapi yang lain tidak bisa menghindarinya. Setidaknya 3 utusan suci menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Meskipun yang lain tidak terluka, mereka juga terpengaruh oleh sisa tenaga. Mereka merasakan darah dan energi di tubuh mereka bergolak, yang sangat tidak nyaman dan mereka harus segera menyesuaikan diri. Penyesuaian ini mungkin hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, orang-orang kuat dari semua ras di bawah tampaknya tidak siap memberikannya kali ini. Mungkin mereka sendiri terlalu meremehkan kekuatan gerakan kolektif ini. Mereka cukup terkejut melihat efeknya begitu bagus. Sebelumnya, mereka ingin menggunakan gerakan ini untuk memukul mundur 9 utusan suci dan menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Dan sekarang, mereka telah menciptakan peluang untuk melarikan diri. Aku hanya tidak menyangka efek pertarungan sesungguhnya dari gerakan ini akan begitu kuat. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan baru untuk tidak pergi. Manfaatkan kemenangan untuk mengejar dan membunuh 9 utusan suci ini. Langkah kedua diluncurkan sebelum langkah pertama berakhir. Gerakan yang sama. Kekuatannya tidak berkurang, dan bahkan sedikit lebih kuat. 9 utusan suci baru saja mengalami gerakan pertama dengan susah payah, namun tanpa diduga, gerakan kedua datang lagi. Saat ini, mereka benar-benar panik. Jika mereka disesuaikan untuk menghadapi musuh dalam keadaan stabil, bahkan mungkin mereka masih tidak bisa menahan gerakan kedua ini, mungkin tidak akan menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Namun mereka belum melakukan penyesuaian. Dia sedang terburu-buru untuk menghadapi langkah yang sudah sangat menarik ini. Kali ini, 9 utusan suci itu benar-benar panik. Semuanya terlihat di mata Wu Yun di kejauhan. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun adalah relaksasi demi ketegangan. Mungkin, dia juga tahu bahwa gabungan gerakan orang-orang kuat dari ras ini tidak akan bertahan lama. Tapi setidaknya,
jika terus berlanjut, apalagi yang lainnya, 9 utusan suci ini pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Dan, tidak terlalu banyak. Dilihat dari situasi saat ini, diperkirakan setelah gerakan kedua, akan ada gerakan lain, dan sebagian besar dari 9 utusan suci tidak akan bisa lolos dari kematian. Tentu saja, aku tahu jika para senior dari klan ini berani datang, mereka pasti punya kartu truf. Dan, kartu truf ini sangat kuat. Mungkin, bahkan jika Holy Lord datang, dia mungkin tidak kuat. Mampu memblokir serangan ini. Kekuatan satu pedang, tapi tidak peduli apa, tidak masalah membunuh 9 utusan suci ini. Wu Yun berbisik diam-diam, berbicara dengan mudah. Melihat klan Seng Tian akan kalah, bagaimana mungkin dia tidak merasa santai. Terlepas dari apakah kita bisa membunuh Holy Lord kali ini, bukankah bagus jika bisa membunuh 9 utusan suci yang kuat? Setidaknya itu telah meletakkan dasar yang baik untuk comeback berikutnya. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, mata Wu Yun selalu tertuju pada pertempuran di depan. Berikan perhatian khusus pada pedang raksasa emas gelap. Bila silang itu terbentuk kembali, mengoyak ruang, menghancurkan ketiadaan, dan menyapu ke depan. Sial, dia di sini lagi. Sembunyikan dan selamatkan hidupmu sendiri. Seru 9 utusan suci pada saat yang sama. Mereka tidak lagi peduli dengan rekannya dan hanya peduli untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun dalam keadaan terburu-buru dan panik, sebenarnya sulit bagi mereka untuk menghindari serangan pedang mengerikan tersebut. Namun, saat pedang salib hendak menyapu 9 utusan suci itu lagi. Tiba-tiba, di langit yang lebih tinggi, saya melihat kilatan cahaya merah berdarah, dan kemudian, itu. Bab 2812 Ya Tuhan, Jiwa Suci. Di langit, hanya kilatan cahaya merah berdarah yang terlihat. Segera setelah itu, cahaya merah menyilaukan menyapu seperti ledakan. Lampu merahnya menyilaukan, seolah berpotensi menghancurkan langit dan bumi. Jika kita katakan, pedang raksasa emas gelap itu memberi orang perasaan membelah dunia. Lalu lampu merah yang menyilaukan ini memberi orang perasaan benar-benar menghancurkan dunia. Setelah beberapa saat, cahaya merah yang menyilaukan mengembun menjadi satu titik, dan kemudian berubah menjadi serangan seperti garis. Anda tidak mendengar suaranya, tetapi Anda melihat bayangannya. Lampu merah berubah menjadi seberkas cahaya setebal jari, melesat ke arah pedang raksasa emas gelap di bawah. Saat lampu merah lewat, ruangan itu runtuh. Potongan-potongan ruang terus-menerus runtuh. Dentang. Suara yang tajam terdengar. Suaranya sangat pelan, bahkan seringan paku yang jatuh ke tanah. Hanya saja suara pelan seperti itu terlihat jelas dalam adegan pertempuran sengit yang kacau dan berisik ini. Semua orang yang hadir mendengarnya. Suara ini sangat aneh. Tapi suara aneh ini hanyalah hal kedua. Yang benar-benar menakutkan adalah gerakan dan akibat setelah bunyi tersebut. Penyapuan energi setelah tumbukan tidak bisa dihindari. Ini normal dan tidak perlu heran. Namun, dengan sentuhan ini, pedang raksasa emas gelap dengan potensi membelah dunia berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ia dikalahkan dengan mudah. Dikalahkan dengan satu gerakan, sungguh kekuatan yang menakutkan. Wu Yun melihat semua yang terjadi barusan, dan pada saat ini, dia merasa bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Bukannya aku takut. Tapi saya sangat takut dengan kekuatan lampu merah ini. Belum lagi yang lainnya, hanya mengatakan bahwa dia mengalahkan pedang raksasa emas gelap dengan satu gerakan benar-benar melampaui konfrontasi apapun yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Dengan kata lain, mengapa menurut Wu Yun gerakan ini sangat kuat? Pertama, Wu Yun telah melihat kekuatan pedang raksasa emas gelap ini dengan matanya sendiri, jadi tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Kedua, bukan berarti pedang raksasa emas gelap ini kuat, jadi tidak bisa memiliki serangan yang lebih kuat darinya. Sebaliknya, hal itu bisa saja terjadi, bahkan normal. Yang tidak biasa adalah apa yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya adalah ketika dia mengalahkan serangan energi orang lain, dia pertama-tama hancur dan kemudian perlahan menghilang. Namun hal ini langsung kabur, bahkan tanpa proses fragmentasi. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya gerakan ini. Itu sangat kuat sehingga serangan terkuat yang bisa disatukan oleh sekelompok orang kuat dari semua ras bahkan tidak bisa dianggap dangkal di depannya. Dan kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan Wu Yun muncul lagi. Saat ini, cahaya merah terang di langit telah menghilang. Tapi dia melihat tangan ramping, seperti bawang giok, perlahan menonjol dari awan di balik langit. Namun saat ini sebenarnya berbentuk jentikan jari. Melihat pemandangan ini, Wu Yun merasakan jantungnya terus berkontraksi. Dia awalnya mengira bahwa gerakan barusan adalah pukulan kuat dari orang yang kuat. Namun tidak pernah menyangka bahwa ini hanyalah jentikan jari pihak lain. Sayang, siapa orang itu dan seberapa kuat dia? Selamat datang Tuhan Suci datang sendiri. Tiba-tiba, beberapa suara rapi terdengar. Itu adalah suara utusan suci dari 9 klan surgawi suci. Ya Tuhan, apakah itu Tuhan Suci mereka?
Mendengar suara itu, Wu Yun diam-diam terkejut. Di saat yang sama, matanya tertuju ke arah itu, tidak bergerak. Faktanya, Wu Yun tidak terlalu terkejut. Sebab, dia sudah menebak beberapa kemungkinan. Izinkan saya bertanya, dalam situasi ini, di dunia ini, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan mengerikan selain Tuan Suci dari klan Langit Suci? Hanya saja kekuatan Holy Lord jauh melebihi ekspektasi Wu Yun. Dan setelah mendengar suara 9 utusan suci, saya melihat telapak tangan di atas langit terus menjelajah ke depan. Kemudian, sosok berjubah biru muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia 30-an. Dia terlihat tampan, bahkan penuh semangat peri. Terutama tangannya yang ramping dan jernih seperti wanita. Tentu saja, di usianya, itu palsu. Ini adalah peremajaan masa muda setelah berkultivasi secara ekstrim. Tapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman yang tak ada habisnya. Sepasang mata ini langsung mematahkan ilusi keabadian yang menyelimuti tubuhnya. Dan ketika itu muncul, perasaan tertekan menjadi semakin kuat. Itu tidak dapat dideteksi, dan tidak dapat dideteksi. Wu Yun tidak bisa menebak seberapa kuat dia. Dengan kata lain, dibandingkan dengan yang saya temui di Tianlong Star, yang berdarah yang mungkin telah melampaui level Sein mungkin hanya lebih kuat dari yang saya temui. Apakah ini Tuan Suci dari klan Surga Suci? Sepertinya saya masih berpikir terlalu sederhana. Jika saya ingin menghancurkan klan Surga Suci ini, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke surga. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersyukur bahwa dia tidak benar-benar terburu-buru memasuki area aktivitas klan Seng Tian sebelumnya. Jika demikian, begitu ditemukan, Wu Yun mungkin akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup, apalagi hal lainnya. Oh, jiwa suci, aku tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun, dengan bantuan King Tianqi, kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. Kami masih meremehkanmu. Tiba-tiba, sebuah suara penuh kemarahan membangunkan pemikiran itu. Wu Yun, itu adalah manusia yang kuat yang berbicara. King Tianqi lagi, menurut apa yang dikatakan senior ini, saat itu, diperkirakan bahwa Holy Lord dan jiwa suci dari klan Langit Suci memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Hanya saja mereka mungkin tidak menyangka bahwa sekarang, kekuatan jiwa suci ini telah mencapai tingkat seperti itu. Pikir Wu Yun diam-diam. Kalian bajingan, aku membiarkanmu melarikan diri saat itu, tapi hari ini, aku tidak akan berhati lembut lagi. Jiwa suci berbicara. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, tanpa emosi atau emosi apapun. Dinginnya suara itu bahkan terasa menusuk sumsum tulang. Ini sangat menakutkan. Dan pada saat kata-kata itu jatuh, lengan jiwa suci perlahan terangkat kembali. Dia siap menjentikkan jarinya lagi. Dan untuk beberapa alasan, kali ini, Wu Yun merasa serangan jentikan jari jiwa suci mungkin tidak lebih lemah dari yang baru saja terjadi. Bab 2813 yang terpilih yang tidak bisa dijelaskan. Lari, kita meremehkan jiwa suci. Kita bisa berlari sebanyak yang kita bisa. Perbukitan hijau yang tertinggal tidak takut kehabisan kayu bakar. Di tanah, orang-orang kuat dari semua ras melihat bahwa jiwa suci sedang bersiap untuk mengambil tindakan dan mengetahui bahwa akan sulit untuk bersaing. Mereka menyerah begitu saja dan ingin mundur. Namun, kekuatan jiwa suci ini baru saja dilihat oleh semua orang, dan kemungkinan untuk melarikan diri mungkin sangat kecil. Setidaknya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sepenuhnya. Dan meskipun ada orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Cahaya merah berdarah muncul lagi dari ujung jari jiwa suci. Tebakan Wu Yun tidak salah, serangan lampu merah ini 3 kali lebih mengerikan dari yang baru saja terjadi. Namun kali ini, Wu Yun juga menemukan bahwa serangan jiwa suci bukan lagi serangan terkonsentrasi seperti sebelumnya. Kali ini tersebar. Cahaya merah kental itu dengan cepat menyebar ke puluhan pilar cahaya berwarna darah setebal jari, melesat ke segala arah. Meski setelah dibubarkan, kekuatan pilar cahaya ini relatif melemah. Bagian yang bisa dilemahkan ini hanya bisa dianggap tidak layak untuk disebutkan, apalagi Wu Yun, bahkan bagi orang-orang kuat dari berbagai ras di bawahnya yang jauh lebih kuat dari Wu Yun. Serangan yang tersebar masih cukup menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Bahkan sampai pilar cahaya tersebut bubar. Wu Yun juga menemukan sesuatu, bahkan sesuatu yang cukup fatal. Sebelumnya, dia mengira dia belum ditemukan, jadi dia tetap di tempatnya. Tapi sekarang saya tiba-tiba menemukannya. Dia sepertinya berada dalam jangkauan yang dikunci oleh lampu merah. Pada saat ini, 2 sinar merah menyerang, menembak ke arahnya. Aku pergi, sial, apakah dia menemukanku? Seru Wu Yun, tidak terlalu peduli lagi. Anda bisa menunggu, tapi menunggu adalah pertaruhan. Dia berani bertaruh bahwa dia tidak ditemukan. Kedua lampu merah itu tidak datang ke arahnya, tapi kebetulan terbang ke arah di mana dia berada.
Namun dia tidak bisa dan tidak berani berjudi. Bagaimana jika taruhannya salah? Wu Yun berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa melawan serangan lampu merah ini. Sentuhlah dan kamu akan segera mati. Dengan lompatan, Wu Yun melesat ke arah belakang. Dia ingin menjauh. Tapi persembunyian inilah yang memungkinkan Wu Yun mengekspos dirinya. Saat ini, semua mata terfokus pada Wu Yun. Tentu saja, semua tatapan ini mengacu pada jiwa suci, 9 utusan suci, dan orang-orang kuat dari semua ras di bawah. Anggota suku Sengtian lainnya yang lebih lemah tidak termasuk dalam hal ini. Namun nyatanya, jiwa suci telah lama menemukan Wu Yun, jadi kedua serangan lampu merah itu tidak sembarangan, melainkan memang ditujukan padanya. Hanya saja pada saat itu, jiwa suci salah mengira bahwa Wu Yun dan orang-orang kuat dari berbagai ras yang menyerang mereka di bawah berada dalam kelompok yang sama, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya, dia hanya berpikir untuk menangkapnya dan melemparkannya ke kolam King Tian. Tapi sekarang, saat Wu Yun muncul, setelah melihat Wu Yun dengan matanya sendiri, visi jiwa suci berubah total. Seseorang dari dunia luar, yang terpilih, kan? Apakah ini orang ini? Suara jiwa suci dipenuhi dengan ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk 9 utusan suci. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka bahkan lebih ngeri daripada jiwa suci. Selain rasa takut, sebenarnya ada sedikit rasa takut di mata ke-9 orang tersebut. Di darat, kelompok orang kuat lainnya dari berbagai ras juga memiliki penampilan yang sama. Terkejut, ngeri. Namun, ini berbeda dengan klan Sengtian. Meskipun mereka ketakutan, mereka sebenarnya lebih gembira, bersemangat, dan bersemangat. Pergilah, 9 utusan suci, tangkap anak ini, aku ingin hidup. Tiba-tiba jiwa suci berkata. Padahal, dengan kekuatan jiwa suci, dia bisa melakukannya sendiri bahkan tanpa membuka mulut. Tapi dia tetap berbicara. Ini menunjukkan bahwa jiwa suci sudah sedikit panik saat ini. Pada saat yang sama ketika dia memberi perintah, jiwa suci sendiri telah terbang menuju Wu Yun. Putra terpilih, memang ada putra terpilih. Pertahankan dia, dia adalah harapan kita. Bahkan jika kita semua mati hari ini, kita harus menjaga putra ini dan membawanya kembali ke dunia bawah. Seseorang meraung penuh semangat dan bersemangat. Buat sebuah suara. Segera, orang-orang kuat dari berbagai ras di tanah yang awalnya bersiap untuk melarikan diri dari jalan mereka sendiri terbang menuju Wu Yun. Itu benar-benar merupakan isyarat mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Wu Yun. Aku pergi, apa yang terjadi? Wu Yun berkata dengan kaget. Adegan ini benar-benar mengejutkannya. Tindakan klan Sengtian dan orang-orang kuat dari suku di bawahnya benar-benar membuatnya bingung. Terlebih lagi, apa sih yang terpilih itu? Yang terpilih seperti apa? Dia baru saja dikirim secara paksa. Apa hubungannya dia dengan yang terpilih yang dibicarakan orang-orang ini? Mengapa dia menjadi orang terpilih di mulut mereka tanpa alasan yang jelas? Untuk melindungi dirinya sementara, Wu Yun juga meneriakkan fakta ini sambil mundur dengan cepat. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan itu, dia dipaksa masuk dan bukan orang yang terpilih. Namun, dalam menghadapi pertempuran seperti itu, kata-kata Wu Yun sepertinya tidak ada gunanya. Karena tidak ada yang mendengarkannya sama sekali. 9 utusan suci menjadi gila dan menyerang dengan panik. Orang-orang kuat dari semua ras di lapangan juga menjadi gila. Mereka sangat ingin mempertahankan Wu Yun, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dalam sekejap, beberapa orang kuat dari berbagai ras telah mati di tangan utusan suci untuk melindungi Wu Yun. Tentu saja, ada juga jiwa suci. Dia mungkin tidak segila itu, tapi dia tidak lagi setenang dan sombong seperti dulu. Dia juga terus mengambil tindakan, berusaha menangkap Wu Yun secara pribadi. Namun, sekuat apapun dia, masih sulit untuk keluar ketika dia diseret oleh orang-orang kuat dari semua ras yang bahkan tidak peduli dengan nyawanya. Untungnya, orang-orang kuat dari berbagai ras itu memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka memanfaatkan kematian dengan mengorbankan nyawa mereka untuk lebih dekat dengan Wu Yun. Tapi Wu Yun sama sekali tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Saya ingin menghentikannya, saya ingin melakukan sesuatu. Namun dia menemukan bahwa dalam pertarungan tingkat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia hanya bisa menunggu situasi terus berkembang. Bab 2814 dipaksa. Seluruh situasi berkembang sangat cepat. Ini tidak akan lambat, dan tidak bisa lambat. Saat ini, orang-orang kuat dari semua ras menggunakan hidup mereka untuk menunda. Dan jumlahnya terbatas, tentu saja waktu penundaannya juga terbatas. Sederhananya, jika mereka semua mati, peluang mereka akan hilang. Adapun jiwa suci dan 9 utusan suci, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menunda dan tidak berani menunda, bahkan mereka akan mencapai tujuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seluruh pertempuran sengit itu berlangsung kurang dari 20 napas.
Setidaknya 70% dari lusinan orang kuat dari berbagai ras tewas. Sisanya masih menahan jiwa suci dan 9 utusan suci. Namun rencana mereka berhasil. Dengan kata lain, harga kematian mereka tidaklah sia-sia. Dua sosok telah tiba di depan Wu Yun. Itu adalah dua manusia, keduanya terluka, tapi tidak terlalu serius. Seharusnya itu diderita selama pertempuran sebelumnya dengan 9 utusan suci. Ketika kedua orang itu tiba sebelum dan sesudah Wu Yun, mereka tidak mengatakan omong kosong apapun dan berbicara dengan nada yang sangat bersemangat tetapi sedikit memohon. Ayo kembali ke dunia bawah bersama kami. Kamu adalah orang pilihan kami. Kami akan mengandalkanmu mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia tidak sopan dan langsung memegang Wu Yun ke kiri dan kanan, dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menahan Wu Yun. Awan terseret kembali. Sejujurnya, Wu Yun benar-benar bingung. Dia bingung sejak awal, dan sekarang kedua orang ini ada di depannya, dia semakin bingung. Dia tidak tahu kemana kedua orang ini akan membawanya. Tapi kecepatan reaksi Wu Yun juga sangat cepat, setelah bingung, dia segera bereaksi. Mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Lalu dia berkata, "Dua senior, saya tidak. Anda salah. Saya bukan yang terpilih. Saya masuk ke sini karena kebutuhan. Biarkan saya pergi dulu. Jika terjadi sesuatu, kita bisa melakukan hal lain. Diskusikan." Wu Yun pada dasarnya bisa menebak apa maksudnya. Itu tidak lebih dari ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan klan suci, terutama jiwa suci. Wu Yun sendiri juga punya ide ini. Jika klan Sengtian menghentikannya berlatih di sini, maka dia pada akhirnya akan memulai jalur konfrontasi dengan klan Sengtian. Hanya saja dia telah menjadi orang terpilih entah kenapa, tapi dia benar-benar ogah-ogahan melakukannya. Bahkan ada perasaan dimanfaatkan dan diperhitungkan yang sangat kuat. Dia dipaksa masuk oleh orang-orang yang disebut surga. Sekarang kita berada di dalam, kita akan diperdaya oleh orang-orang di dalam, dan siapapun yang kita berikan itu tidak akan bahagia. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Wu Yun, kedua orang yang menahannya sepertinya tidak mendengarnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Hanya melakukan urusanku sendiri dengan tergesa-gesa. Sambil mengangkat Wu Yun dan menyeretnya ke belakang, tangan lainnya dengan cepat membentuk segel. Meskipun Wu Yun tidak tahu jenis segel apa yang mereka bentuk, dia juga melihat bahwa di kehampaan di kejauhan, sepertinya ada pintu masuk yang mirip dengan terowongan luar angkasa, yang dengan cepat mengembun dan terbentuk. Dan arah yang dia tuju dipegang oleh kedua orang itu persis dengan pintu masuk terowongan ruang kondensasi. "Hei, dua senior, kemana kamu akan membawaku? Apa akhirat yang kamu bicarakan?" Wu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi dia masih belum mendapat jawaban apapun. Tapi saat ini, suara menderu datang dari belakang. "Sial, hentikan mereka dengan cepat." Itu adalah suara jiwa suci. Dia sangat marah, tetapi setelah marah, ada juga sedikit kekhawatiran yang tersembunyi di dalam. Kedua orang yang memegang Wu Yun tidak menoleh ke belakang. Namun Wu Yun menoleh ke belakang karena penasaran. Sekali pandang, pandangan ini membuat seluruh tubuh Wu Yun bergetar. Mengerikan. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ruang di belakangnya benar-benar diwarnai merah oleh kabut darah. Dan jiwa suci dan yang lainnya muncul dari kabut darah. Terbang ke depan. Dari mana datangnya kabut darah? Tidak ada keraguan bahwa itu ternoda merah oleh daging dan darah orang kuat dari semua ras yang telah dicabik-cabik oleh jiwa suci dan lainnya. Tapi Wu Yun tidak melihatnya. Jika orang yang pernah hidup di dunia seperti ini, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Yang benar-benar mengkhawatirkan Wu Yun adalah tindakan jiwa suci ini. Belum lagi ras lain, tetapi ras manusia yang kuat itu, jiwa sucinya adalah itu pasti diperlukan. Karena Danau Qingtian membutuhkannya. Jika normal, jiwa suci pasti akan membunuh manusia kuat itu. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci pasti akan memiliki efek yang lebih besar pada Danau Qingtian. Namun, jiwa suci tidak melakukan ini. Jelas jiwa suci benar-benar panik. Dia tidak punya waktu untuk menangkap Wu Yun hidup-hidup karena dia khawatir Wu Yun akan melarikan diri. Bahkan King Tianqi tidak dapat mempedulikannya. Dan mulai saat ini, Wu Yun tiba-tiba menyadari. Mungkin, semua ini bukan kebetulan. Mungkin mereka belum mengakui kesalahannya, dan mungkin memang mereka yang disebut-sebut terpilih. Apalagi, sepertinya selama mereka tidak mati, mereka pasti bisa membunuh jiwa suci dan menghancurkan klan Sengtian. Meskipun Wu Yun sendiri tidak ada kepastian. Karena jiwa suci ini terlalu kuat. Namun fakta saat ini membuktikan bahwa Wu Yun adalah orang seperti itu. Jangan melihat ke belakang, lari cepat, ikuti kami ke akhirat. Saat Wu Yun sedang merenung dengan kaget, suara ras manusia yang kuat terdengar di telinganya. Suara ini segera membawanya kembali ke dunia nyata. Wu Yun juga dengan tergesa-gesa dan paksa menoleh. Tapi saat dia berbalik, pada saat terakhir ketika dia berbalik,
dia melihat sekilas cahaya merah dari sudut matanya. Itu adalah serangan jentikan jari jiwa suci. Jiwa suci menyerang lagi. Serangan ini ditujukan ke Wu Yun. Jika dia dipukul, Wu Yun akan pasti mati. Kita tidak bisa mengatakan apakah dia takut mati, tapi Wu Yun pasti tidak ingin mati. Dia ingin menghindarinya, tapi dia ditahan oleh kedua orang itu dan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Kekuatan kedua orang ini mungkin tidak sekuat jiwa suci, tetapi mereka sebanding. Wu Yun jauh lebih kuat dari Wu Yun. Bagaimana Wu Yun bisa lolos dari cengkeraman kedua orang ini? Di depan, ada kurang dari 100 meter dari apa yang disebut pintu masuk ke dunia bawah. Biasanya, dengan kekuatan mereka, dan kecepatannya hanya 100 meter, tidak lebih dari sekejap mata. Tapi lampu merah yang menyerang dari belakang lebih cepat. Wu Yun bisa benar-benar menjamin bahwa lampu merah akan menerpa dia sebelum mereka memasuki pintu masuk dunia bawah. Bab 2815 memasuki dunia bawah. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Wu Yun tidak punya pilihan. Dia ditahan oleh dua orang dan tidak bisa mengelak sendiri, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada dua orang tersebut. Pada saat yang sama, Wu Yun juga tidak mengerti mengapa kedua orang ini tidak mengajaknya bersembunyi untuk sementara waktu. Meskipun tidak mungkin untuk menghindarinya, mari kita coba. Apakah kamu hanya menunggu kematian? Atau apakah kedua orang ini hanya fokus untuk melarikan diri dan bahkan tidak menyadari serangan dari belakang? Saat Wu Yun memikirkan hal ini, dia bahkan siap mengingatkan kedua orang ini. Tapi saat berikutnya, Wu Yun melihat dua orang di sampingnya dan menoleh, dan mereka saling memandang. Artinya, setelah momen saling memandang, saya melihat pria di sebelah kiri Wu Yun tiba-tiba melepaskan Wu Yun dan terbang kembali. Pria di sebelah kanan terus membawa Wu Yun menuju pintu masuk dunia bawah di depan. Bas, terdengar dengungan pelan. Wu Yun merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar. Tidak ada jeritan yang terdengar, namun tercium bau darah yang menyengat. Wu Yun tahu bahwa manusia kuatlah yang melepaskan lengan kirinya dan memblokir serangan Roh Kudus untuknya. Dia sekali lagi menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Wu Yun. Faktanya, ini bukanlah permulaan, bahkan puluhan orang kuat asli dari berbagai ras telah mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan Wu Yun. Namun saat itu, perasaan Wu Yun tidak begitu nyata. Tapi kali ini, perasaan Wu Yun menjadi sangat nyata. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya di dalam hatinya, apakah aku benar-benar penting bagi mereka? Begitu banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk membawaku keluar hidup-hidup. Ayo pergi, kita sudah sampai. Wu Yun adalah diam-diam berbisik di dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di telingaku. Lihatlah. Di depan, kita telah mencapai pintu masuk terowongan luar angkasa. Itu juga merupakan pintu masuk ke apa yang disebut Netherworld. Ketika penglihatannya menjadi gelap, Wu Yun diseret oleh orang di sebelahnya dan terbang langsung ke dalam terowongan. Lalu, tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan. Wu Yun merasa seolah-olah dia terbang dalam ketiadaan yang tak ada habisnya, karena dia digendong oleh orang-orang di sampingnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bergerak maju, atau dengan kata lain, apakah dia bergerak maju atau melakukan tindakan lain. Belum dikonfirmasi. Dan saat dia masuk, Wu Yun juga memikirkannya. Jiwa-jiwa suci di belakang begitu kuat, mungkinkah jika mereka bisa masuk, maka jiwa-jiwa suci tidak bisa masuk? Jika mereka dikejar, dalam situasi saat ini, keduanya mungkin akan mati. Namun kenyataannya tidak. Saat kami melangkah ke pintu masuk terowongan, sepertinya seluruh dunia menjadi sunyi. Suara dari jiwa suci telah hilang. Bahkan tekanan kultivasi dari jiwa suci menghilang seketika. Tidak bisakah mereka masuk? Wu Yun berbisik diam-diam. Padahal, waktu yang berlalu hanya sesaat. Setidaknya, dalam perasaan Wu Yun, sesaat telah berlalu. Oleh karena itu, setelah pemikiran ini muncul di benaknya, dia akan bertanya kepada ras manusia kuat di sebelahnya apa yang sedang terjadi. Dan saat Wu Yun hendak menoleh, bagian depannya tidak lagi gelap gulita. Dia melihat cahaya. Namun, ini adalah cahaya yang suram. Sama seperti cahaya gelap di luar di tengah malam, ini adalah dunia yang sangat suram dan gelap. Meski gelap, Wu Yun masih bisa melihat pemandangan seperti neraka. Ada tulang-tulang mati di mana-mana, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi kegelapan dan kematian. Apakah ini yang mereka sebut dunia bawah? Sepertinya menggunakan neraka untuk menggambarkannya lebih tepat. Wu Yun bergumam dengan suara yang dalam setelah melihat sekeliling dengan kasar. Di saat yang sama, dia juga menoleh untuk melihat ras manusia kuat di sebelahnya. Namun, tampilan ini membuat Wu Yun terkejut. Pria di sebelahnya muntah darah dari mulutnya, dan separuh tubuhnya berlumuran darah, nafasnya terengah-engah, semakin lemah, seolah-olah dia akan mati. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan tubuhnya tenggelam, dan keduanya jatuh dengan cepat ke bawah. Suara, bang.
Keduanya jatuh ke tanah pada saat bersamaan, mengguncang tulang-tulang membusuk di sekitar mereka. Pada saat ini, ras manusia yang kuat telah melepaskan Wu Yun dan terbaring di tanah, tampak seperti sedang sekarat. Wu Yun menebak dengan benar, dia benar-benar tampak seperti akan mati. Sedangkan untuk Wu Yun sendiri, tidak ada masalah. Selain merasa tidak nyaman di tempat ini, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Nyatanya, Wu Yun ingin berbalik dan pergi. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi orang terpilih. Mungkin kalau kita membahasnya baik-baik, kita bisa bergabung, tapi dia tidak mau jadi pemimpin. Dan sekarang umat manusia yang kuat ini sudah menjadi seperti ini, jelas mustahil untuk mempertahankannya lagi. Tapi setelah memikirkannya, Wu Yun menyerah. Sekarang dia terlahir kembali, dia jauh lebih kejam dari sebelumnya, tapi dia bukannya tanpa persahabatan. Begitu banyak dari orang-orang ini yang mati untuk membawanya ke sini. Jika Wu Yun benar-benar bisa pergi seperti ini, maka dia bukan lagi Wu Yun. Senior, kamu baik-baik saja. Wu Yun membungkuk dan bertanya. Tidak, aku tidak penting, kamu penting. Saya terluka oleh Roh Kudus, dan saya menggunakan teknik rahasia untuk bertahan sampai saya tiba di sini. Teknik rahasia itu memperburuk luka lama saya, dan saya pasti akan mati. Tapi, aku berhasil. Ya, aku membawamu ke sini, bantu kami, pasti bantu kami. Pria itu berkata dengan suara lemah, dan kemudian, melihat dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dia sepertinya siap untuk bangun dan memohon pada Wu Yun. Wu Yun segera mendukungnya dan berkata, tidak, senior, jangan katakan itu. Saya, Wu Yun, bukan orang yang tidak berperasaan. Tapi, apakah Anda benar-benar salah tentang putra terpilih? Jadi, sebaiknya Anda memberitahu saya, senior, mengapa menurut Anda sayalah yang terpilih. Dan Anda membutuhkan saya, yang terpilih, untuk melakukan sesuatu. Saat Anda berada di luar, tampaknya jiwa suci ada di sana. Juga sangat bagus. Saya khawatir Anda akan membawa saya ke sini. Tampaknya Wu Yun masih membuat kompromi. Dia ingin mendengar mengapa orang-orang ini menganggapnya sebagai orang yang terpilih. Tapi itu hanya kompromi. Setelah mendengarkan, apakah dia bersedia membantu adalah soal lain. Bab 2816 Peristiwa Masa Lalu, Sebab dan Akibat. Putra terpilih, itu kamu, itu pasti kamu, tidak ada kesalahan, bagaimana mungkin ada kesalahan? Kamu pasti datang dari luar, tetapi di dunia yang kacau ini, kamu tenggelam dalam yang tertinggi alam akhirat. Para penggarap di atas pasti akan dibawa pergi oleh orang-orang dari klan Sengtian, tetapi kamu tidak, jadi kamu pasti datang dari luar, dan kamu pasti baru saja tiba. Mungkin karena Wu Yun bersedia bertanya. Orang kuat dari umat manusia, tiba-tiba sangat gembira. Kegembiraan di hatinya bahkan membuat luka seriusnya, yang sudah seperti dipukul sampai mati, tiba-tiba tampak jauh lebih baik. Tentu saja, ini hanya kilas balik, dan Wu Yun merasa dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Auranya telah hilang sepenuhnya, yang merupakan tabu terbesar bagi seorang kultivator. Entah budidayanya telah dihapuskan, atau dia berada di ambang kematian. Dan manusia yang kuat ini jelas merupakan yang terakhir. Namun, jawabannya juga membuat Wu Yun mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan memberinya penjelasan panjang untuk menjelaskan mengapa dia bertekad untuk menjadi orang yang terpilih secara sekilas. Tapi saya tidak menyangka itu adalah alasan yang sederhana, bahkan sedikit tidak masuk akal. Hanya karena Anda menebak bahwa saya datang dari luar, Anda memutuskan bahwa sayalah yang terpilih bagaimanapun caranya. Tentu saja, ini hanya pemikiran Wu Yun, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini karena emosi atau alasan. Tapi dia masih mengerutkan kening dan bertanya, itu saja. Tentu saja tidak. Meskipun ras manusia yang kuat masih sangat lemah, dan bahkan semakin lemah, yang aneh adalah kondisinya seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Jauh lebih baik. Berbicara menjadi lebih lancar. Dia jelas sedang dalam mood yang bagus. Sangat bagus sehingga mempengaruhi kondisi luka parahnya. Setelah beberapa saat, umat manusia yang kuat melanjutkan, sebenarnya, ngomong-ngomong, ini juga merupakan bencana yang terjadi di duniaku yang kacau. Dunia yang kacau. 50 tahun yang lalu masih damai, dan semua ras stabil, belum lagi damai. Tidak ada yang terjadi, tapi itu semua hanya masalah sepele, tidak ada yang serius. Hanya saja pada tahun itu, kesadaran spiritual tiba-tiba jatuh dari langit. Tidak ada yang tahu dari mana kesadaran spiritual itu berasal. Kami hanya tahu kesadaran spiritual ini berasal dari kesadaran spiritual membawa kekuatan yang sangat agung, tetapi kekuatan ini tidak menyerang. Itu hanya menyampaikan pesan kepada kita, pesan yang cukup untuk mengubah seluruh dunia yang kacau. Setelah disampaikan, pesan itu menghilang. Itu tidak terlihat. Awalnya kami tidak memperhatikan. Kami hanya menganggapnya aneh, tapi tidak menganggapnya serius. Namun setahun kemudian,
kami mulai menyadari bahwa itu bukan sekedar pesan, itu adalah kutukan. Itu benar-benar kutukan. Apa yang dikatakan kutukan itu kepada kita adalah bahwa 1 tahun kemudian, klan Sengtian akan mendapatkan harta karun itu dan bangkit untuk membantai seluruh dunia yang kacau. Haha, kamu pasti mengira kami bodoh. Itu sudah menjadi sangat jelas. Kita benar-benar berakhir seperti ini. Tetapi siapa sangka bahwa klan Sengtian yang asli, bahkan salah satu kelompok etnis terlemah di dunia yang kacau, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan umat manusia kita. Siapa yang tahu nasib apa yang akan terjadi? Trik seperti itu, ternyata perubahan seperti itu benar-benar akan terjadi. Adapun putra terpilih, sebenarnya itulah yang dikatakan kutukan itu. Di akhir kata-kata, suara itu menyebutkan putra terpilih, yaitu kamu. Dikatakan bahwa jika bencana pemusnahan benar-benar datang, hanya putra terpilih yang bisa diselamatkan. Dia datang dari luar wilayah dan sendirian. Dia hanya akan bertemu denganmu sekali, 50 tahun kemudian, selama perang antara kamu dan klan Sengtian. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah kembali. Jadi, sebenarnya, kami memilih untuk menyerang klan Sengtian saat ini dan hari ini, bukan untuk klan Sengtian, tetapi untuk Anda. Tentu saja, kami hanya bertaruh, dan saya tidak memiliki keyakinan di hati saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa taruhan kami benar, dan Anda benar-benar datang. Setelah mengatakan itu, umat manusia yang kuat berhenti lagi, diam-diam merasa bahagia. Namun kata-kata ini membuat Wu Yun merasa sedikit bingung. Sebaliknya, dia menjelaskan secara rinci mengapa dia diidentifikasi sebagai yang terpilih. Tampaknya memang demikian adanya. Namun, ini terlalu kebetulan, bukan? Segalanya sepertinya telah diatur oleh seseorang secara diam-diam. Kalau tidak, apakah memang ada hal yang begitu indah di dunia ini dan orang yang begitu pintar? Namun, tidak masalah apakah Wu Yun mempercayainya atau tidak. Tampaknya hal ini tidak dapat diubah. Bahkan dia sendiri tampaknya telah diyakinkan oleh retorika ajaib ini bahwa dialah yang benar-benar terpilih. Setelah merenung sejenak, Wu Yun bertanya lagi. Senior, meskipun, seperti yang Anda katakan, saya adalah orang terpilih yang Anda cari. Tetapi Anda juga telah melihat kultivasi saya. Belum lagi dibandingkan dengan jiwa suci, saya benar-benar berbeda dari Anda. Saya hanya dewa, katakan padaku, jika aku benar-benar yang terpilih, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kata-kata Wu Yun agak klise. Hingga saat ini, dia belum memutuskan apakah dia benar-benar ingin membantu orang-orang tersebut. Namun, jika yang disebut terpilih ini benar-benar memiliki manfaat, maka Wu Yun tidak keberatan menikmatinya. Bukan karena Wu Yun memiliki hati yang gelap atau apapun. Tapi Wu Yun benar-benar tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, pada titik ini, saya khawatir meskipun dia tidak ingin menjadi orang terpilih, dia telah menjadi musuh bebuyutan yang harus disingkirkan oleh klan Sengtian. Dengan kata lain, Wu Yun mungkin bukan orang yang terpilih. Tapi dia pada akhirnya akan bertarung melawan klan Sengtian demi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam memakan sejumlah sumber daya. Bagaimanapun, apapun yang Anda pilih, hasil akhirnya tetap sama. Namun Wu Yun benar-benar tidak menyangka bahwa gelombang besar sumber daya yang menurutnya bisa menjadi milik orang terpilih ternyata hanyalah khayalan belaka. Orang kuat dari umat manusia berkata, kamu tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Karena kamu adalah orang yang terpilih, pasti ada alasan untuk keberadaanmu. Oleh karena itu, saya yakin kamu akan mampu menghancurkan klan Sengtian. Dan membawa kami keluar dari tempat ini. Dunia bawah yang gelap kembali ke dunia yang kacau. Tentu saja, dia mengatakannya, tapi itu setara dengan tidak mengatakannya. Wu Yun hampir menjadi cemas setelah mendengar ini. Kata-kata ini merangkum sebuah teori, yaitu mengandalkan diri sendiri. Bab 2817 Dunia Bawah. Teman-teman baik, kamu bekerja keras untuk membawaku ke tempat hantu ini. Hasilnya memberitahu saya bahwa saya harus mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi, Anda berpikir bahwa saya dapat menghancurkan klan Sengtian hanya dengan mengandalkan pernyataan samar yang dibuat beberapa dekade lalu. Itu dia, meski semua yang dikatakan dalam kalimat itu menjadi kenyataan. Tapi kemana orang yang tidak tahu apa-apa ini bisa pergi berlatih? Wu Yun bergumam tak berdaya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dan dia memang sedikit bingung. Namun, karena kecewa, Wu Yun tidak terus memikirkan masalah ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, senior, beritahu saya lagi, tempat macam apa Netherworld ini? Mengapa kamu bisa masuk, tetapi jiwa suci dan yang lainnya tidak bisa? Biasanya, dengan Roh Kudus, kekuatan jiwa mungkin telah melampaui tingkat suci. Adakah tempat di dunia yang kacau ini yang bahkan dia tidak bisa masuki? Neraka, kamu juga bisa menyebutnya neraka.
Ras manusia yang kuat tiba-tiba berkata dengan sedikit kecewa, ini adalah tempat di mana klan Nether dulu berada, dan juga merupakan tempat paling misterius di seluruh dunia yang kacau. Saat itu, jiwa suci memimpin klan Sengtian untuk membunuh semua klan lainnya di luar, dan juga membobol klan Nether yang sudah lama tinggal di dunia bawah. Tahun itu, klan Nether juga hampir musnah. Tetapi di saat-saat terakhir, beberapa orang kuat dari klan Nether diaktifkan formasi perlindungan klan di sini. Formasi perlindungan klan dengan cepat terbentuk, dan setelah mengusir jiwa suci dan yang lainnya, bangun tempat ini menjadi penghalang. Penghalang inilah yang menghalangi kedatangan jiwa suci dan yang lainnya. Nanti, kita yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga datang ke Netherworld ini. Klan Nether ada di sini. Ruang tamu. Setelah mendengarkan, Wu Yun berbisik dan berpikir diam-diam. Batuk, 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 tiba-tiba, Wu Yun terbangun karena batuk mengi. Melihat ke bawah, dia melihat manusia yang kuat. Dia mulai muntah darah lagi. Sepertinya dia hampir menyelesaikan apa yang harus dia katakan, jadi waktu untuk refleksi telah tiba. Wu Yun dengan cepat membungkuk untuk mendukungnya pada saat ini, dia menjadi sangat lemah, berkali-kali lebih lemah daripada sebelum dia kembali ke cahaya. Ya Tuhan, yang terpilih, tolong, kamu harus membantu kami, harus. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk ditanyakan pada Wu Yun. Tapi sepertinya dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Tepat ketika Wu Yun hendak mengatakan sesuatu, banyak aura datang dari kejauhan satu demi satu. Wu Yun mendongak dan melihat ada cukup banyak orang yang datang. Mereka semua terlihat humanoid, tapi yang jelas tidak semuanya manusia. Ada manusia dan orang-orang dari berbagai ras lainnya. Mereka jelas mengenali prajurit manusia yang sekarat di pelukan Wu Yun. Feng Dao, ada apa denganmu? Apakah kamu satu-satunya yang kembali? Seseorang bergegas ke depan umat manusia yang kuat, tetapi sepertinya dia tidak tiba-tiba memperhatikan Wu Yun sampai saat ini. Dia bereaksi tiba-tiba, menatap Feng Dao, dan kemudian ke Wu Yun. Kemudian dia berseru, dia adalah yang terpilih. Bawa kembali. Apakah kamu benar-benar membawa putra terpilih kembali? Tingkat kengerian dalam nadanya jauh lebih tinggi daripada reaksi orang-orang di luar ketika mereka melihat Wu Yun. Bahkan lebih buruk dari itu. Tentu saja, dia bertanya tentang Feng Dao. Feng Dao juga menghembuskan nafas terakhirnya dan mengangguk, lalu memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas. Dia meninggal. Mungkin Feng Dao menahan nafas hanya untuk menunggu kedatangan orang-orang ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang-orang ini pastilah orang kuat dari berbagai ras yang melarikan diri ke sini sebelumnya, serta orang-orang klan Nether yang tidak terbunuh. Pisau angin, pria itu berteriak kesakitan saat melihat Feng Dao kehabisan nafas. Semua orang di belakangnya juga mengikuti. Namun mereka tidak berbuat banyak dan tidak terlalu menderita. Saya melihat mereka semua memberi hormat kepada Feng Dao, dan pria di samping Feng Dao bergumam dengan suara rendah. Win Knife, dan semua orang yang pergi bersamamu, kalian semua adalah pahlawan, dan dunia yang kacau akan selamanya mencatat perbuatanmu. Setelah selesai berbicara, pria itu berdiri perlahan, matanya, termasuk mata semua orang di belakangnya, adalah itu telah menimpa Wu Yun. Saat ini, Wu Yun sudah meletakkan pisau anginnya. Dia hanya berdiri di sana, merasa agak tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak pasang mata. Saya hendak mengatakan sesuatu untuk mengatasi momen canggung itu. Tanpa diduga, kejadian yang lebih memalukan terjadi padanya. Orang-orang itu sebenarnya berlutut menghadap Wu Yun. Apalagi dia tidak hanya berlutut, tapi juga membungkuk dan membungkuk. Sambil bersujud, mereka pun serempak berkata, kami telah bertemu dengan Sang Terpilih. Terima kasih telah datang. Ini adalah kesempatan yang Tuhan tinggalkan untuk kami. Anda adalah penyelamat kami. Mulai sekarang, hidup dan mati kami akan bergantung pada itu. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Klan Surga Suci, ambisi serigala, dan jiwa suci bahkan lebih kejam dalam metode mereka. Sialan, mereka semua pantas mati. Anak terpilih, kami mohon sekali lagi, bantu kami. Setelah mengatakan ini singkatnya, mereka langsung berlutut di tanah dan tidak melakukan gerakan lain. Meskipun mereka tidak banyak bicara, sikap mereka dengan jelas memberitahu Wu Yun bahwa jika Anda tidak setuju dengan kami, maka kami tidak akan bangun. Canggung. Adegan seperti ini hanya membuat Wu Yun malu sampai mati. Dia bahkan ingin berbalik dan pergi. Ini sepenuhnya memaksa dia untuk setuju. Faktanya, inilah yang paling tidak disukai Wu Yun. Bahkan sekarang, Wu Yun melihat Feng Dao mati di depan matanya, dan dia sebenarnya merasa sedikit berhati lembut. Namun kemunculan orang-orang ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bab 2818 Singa membuka mulutnya. Namun, setelah berpikir berulang kali, Wu Yun akhirnya mengalah. Menjadi kejam setelah kelahiran kembali berarti kejam terhadap musuh dan orang yang ingin Anda bunuh.
Dan orang-orang ini jelas bukan orang-orang yang ingin dia bunuh, apalagi musuh. Mungkin, Wu Yun sekarang tidak yakin apakah mereka dapat mencapai apa yang sebenarnya mereka inginkan. Namun Wu Yun tetap memilih untuk berkompromi. Dia setuju. Semua orang tua, lemah, wanita dan anak-anak berlutut di depannya seperti ini. Wu Yun tidak dapat menanggung hadiah yang luar biasa ini, dan dia tidak ingin menerimanya dengan sia-sia. Terlebih lagi, sebenarnya, tidak peduli betapa bertentangannya hati Wu Yun, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Inilah yang disebut orang terpilih, mau atau tidak. Pertarungan antara dia dan klan Seng Tian telah dimulai. Semuanya, tolong bangun. Wu Yun, pemuda itu, tidak dapat menerima hadiah sebesar itu darimu. Setelah beberapa saat merenung, Wu Yun memandang semua orang dan berkata dengan keras. Jadi, kamu setuju. Kamu berjanji akan membantu kami lepas dari lautan penderitaan. Seseorang berkata dengan penuh semangat dan tersedak oleh air mata. Jangan seperti ini, jangan terlalu berterima kasih padaku. Aku berjanji padamu, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, dalam hal ini, jangan katakan apapun lagi. Aku tidak suka mendengarnya. Kalian, katakan saja padaku, apa yang harus aku lakukan jika aku menjadi orang pilihanmu? Apa yang bisa aku dapatkan, dan berapa banyak waktu yang aku punya? Sekarang dia punya membuat keputusan, Wu Yun menjadi tenang. Dia bertanya dengan tenang. Adapun batas waktu itu, meskipun tidak ada yang menyebutkannya kepadanya, Wu Yun harus menyadarinya. Jika tidak ada batasan waktu, maka apa yang disebut sebagai putra pilihannya sebenarnya tidak banyak berarti. Harus ada batasan waktu. Benar saja, saat Wu Yun baru saja selesai menanyakan kalimat itu. Seseorang sudah mulai berbicara. Itu yang berdiri di depan. Namun, meski dia berbicara, ekspresinya tidak terlalu cantik. Bahkan kegembiraan saat Wu Yun menyetujuinya berangsur-angsur berubah menjadi sedikit dekaden dan memalukan. Alis Wu Yun sedikit menyempit, dia menebak apa yang akan dikatakan orang ini. Benar saja, tak lama lagi, hanya orang ini yang terdengar. Putra terpilih, sejujurnya, kami tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. 2 tahun, paling lama 2 tahun. Jika setelah 2 tahun, kamu masih belum mampu memimpin kami untuk membunuh jiwa suci dan menghancurkan Roh Kudus, menurut klan surgawi, ketika saatnya tiba, penghalang yang melindungi dunia bawah akan hancur, dan jiwa suci akan menyerang lagi. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang akan selamat, dan kita semua akan mati. Saat dia berkata, suara pria itu berhenti, dan ekspresinya menjadi semakin tertekan dan malu. Adapun apa yang harus kamu lakukan dan apa yang bisa kami berikan padamu, sebenarnya, tidak, semua ini tidak diketahui. Yang kami tahu hanyalah kamu. Denganmu, kami memiliki harapan. Tanpamu, kami tidak ada harapan. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara, termasuk semua orang di belakangnya, yang menahan napas dan menatap Wu Yun. Mereka tidak berbicara, tapi mata mereka penuh harapan. Sepertinya dia sedang menunggu Wu Yun memberi mereka penjelasan dan memberi mereka waktu untuk menenangkan diri. Namun, bagaimana cara meyakinkan Wu Yun? Setelah mendengarkan semua kata-katanya, Wu Yun bahkan diam-diam menghirup udara dingin beberapa kali. Dalam 2 tahun, klan Seng Tian dimusnahkan tanpa rencana atau sumber daya apapun. Ini tidak terdengar seperti peluang omong kosong, tetapi lebih seperti lelucon. Lelucon yang lengkap. Meskipun Wu Yun percaya diri, dia belum sombong. Awalnya, pria di luar bernama Tian Dao memberinya waktu 3 tahun. Dan, hanya dalam waktu 3 tahun, hal itu mencapai apa yang mereka harapkan. Seperti apa sebenarnya ekspektasi ini tidak disebutkan. Wu Yun tidak membuat rencana besar apapun, berpikir bahwa paling banyak dia bisa mencapai tingkat suci, atau menjadi sedikit lebih kuat. Tapi orang-orang ini baik, biarkan saja dia mencapai titik di mana dia bisa bersaing dengan jiwa suci dalam waktu 3 tahun. Tidak, ini lebih dari sekedar pertarungan. Tapi sampai membunuh jiwa suci dan menghancurkan klan Seng Tian. Orang baik. Jika Anda ingin mencapai langkah itu, jangan katakan apakah Anda harus melampaui level Sein, tetapi setidaknya Anda harus berada di puncak level Sein. Anda benar-benar menganggap saya tinggi. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah saya mengejek diri sendiri atau mereka. Namun, dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi dia tetap merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya pelatihan bagi diri mereka sendiri. Ini benar-benar seperti mulut singa. Jika Wu Yun tidak punya masalah dengan otaknya, dia tidak akan berpikir ini bisa dilakukan. Kenapa? Putra terpilih, kenapa kamu tidak bicara? Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Mereka tidak dapat menahannya lagi, jadi orang yang berbicara sebelumnya bertanya.
Aku bisa mendengar dia cemas, tapi dia tidak berani mendesaknya secara terbuka, nada ini sungguh memalukan. Wu Yun menghela nafas, sebenarnya di awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Namun, melihat orang-orang ini, melihat orang tua, lemah, wanita dan anak-anak di depan mereka, masing-masing menatap penuh harap dan bersemangat. Wu Yun masih tidak tega menghancurkan harapan terakhir di hati mereka. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Karena Anda mengatakan itu mungkin bagi saya, itu seharusnya mungkin. Baiklah, beritahu saya dulu apakah ada tempat bagi saya untuk berlatih di sini. Jangan beri saya sumber daya, Anda harus memberi saya beberapa tempat untuk berlatih, kan? Kalau tidak, di mana saya bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi saya? Harapan tidak hancur, tetapi Wu Yun tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya apa yang dia katakan sangat jelas, namun dia mengatakannya dengan bijaksana dan tidak mengungkapkan emosi buruk di dalam hatinya. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberi saya sumber daya, tapi dia bisa memberi saya tempat untuk berlatih. Jika Anda tidak memiliki keduanya, saya khawatir tidak ada gunanya. Bab 2819 Tanah Kematian Netherworld. Wu Yun tidak punya banyak harapan pada awalnya. Namun, kali ini, itu di luar dugaannya. Saya melihat orang di depan saya menjadi tenang dan berkata, putra yang terpilih, nyatanya, bukan berarti kami tidak bisa memberimu apapun. Kami hanya tidak bisa memberimu cara paling aman untuk berlatih. Adapun tempat latihan yang kamu sebutkan. Saat dia berbicara, pria itu menoleh ke belakang. Semua orang di belakangnya melirik ke arahnya. Kemudian dia melanjutkan, Tanah Kematian Netherworld. Jika kamu bisa tinggal di sana selama 2 tahun, kamu pasti akan bisa membunuh jiwa suci setelah kamu keluar. Dan aku berani mengatakan, kamu, yang disebut yang terpilih, ingin berada di sini satu-satunya kemungkinan untuk membunuh jiwa suci dalam 2 tahun adalah tempat ini. Tanah Kematian Netherworld. Apa itu? Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Dia tidak terlalu mendengarkan apa yang dia katakan selanjutnya, karena tidak ada gunanya. Dia tiba-tiba menjadi penasaran dengan tempat yang disebut Tanah Kematian Netherworld ini. Tentu saja, ini bukan tempat yang baik. Setidaknya, ini bukan tempat di mana Anda bisa pergi dan keluar kapanpun Anda mau. Baik dari nama maupun perkataan orang tersebut, sudah terekspresikan dengan sangat jelas. Diperkirakan, itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Dan segera, pria itu mulai memperkenalkan tempat kematian Netherworld ini kepada Wu Yun. Penjelasannya panjang, penuh omong kosong dan poin-poin penting. Wu Yun mendengarkan dengan cermat. Lagi pula, dia juga tahu kalau perkataan pria ini tidak salah. Sesampainya di sini, satu-satunya kesempatannya sekarang, mungkin, hanya di tanah kematian Netherworld ini. Oleh karena itu, dia harus mendengarkan dengan seksama. Wu Yun belajar dari penjelasan pria itu. Tanah kematian Netherworld ini bisa dikatakan sebagai tempat terlarang yang diturunkan dari zaman kuno oleh klan Nether. Alasan mengapa dikatakan sebagai kawasan terlarang adalah karena sejak zaman dahulu belum ada yang memasukinya. Tidak, tepatnya, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup setelah masuk. Klan Nether telah ada selama ratusan ribu tahun, dan selama berabad-abad, banyak orang jenius, monster, dan ahli top telah masuk. Bagaimanapun, selalu ada rumor di kalangan klan Nether bahwa selama mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup, mereka akan memiliki peluang besar, dan bahkan mungkin terlahir kembali di Nirwana dan terbang ke langit. Izinkan saya bertanya, siapa yang tidak tertarik dengan rumor seperti itu? Jangan bicara tentang apa yang disebut jenius dan monster yang sok. Terutama para ahli top yang sudah mencapai level tertentu dan sudah merasakan belenggu sehingga sulit untuk maju. Tidakkah mereka mau masuk dan mencobanya? Bagaimana jika mereka benar-benar bisa mendapatkan peluang tertinggi terlahir kembali di Nirwana? Namun, tidak ada satupun yang keluar hidup-hidup. Karena itu, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani masuk, dan tempat ini menjadi tempat terlarang sepenuhnya. Tapi satu-satunya informasi efektif yang diberikan orang itu kepada Wu Yun adalah ini. Yang lainnya, tidak ada yang tahu. Lagi pula, belum ada seorang pun yang masuk ke dalamnya, jadi siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Dengan kata lain, sebenarnya tidak diketahui apakah hal itu benar-benar dapat memberikan kesempatan dan kelahiran kembali tertinggi kepada orang-orang. Dengan kata lain, mereka mengandalkan berita yang mereka dengar tahun itu untuk menentukan bahwa Wu Yun adalah orang yang terpilih. Dan mengandalkan rumor yang tidak bisa dipercaya, Wu Yun akan dikirim ke dunia bawah untuk mati. Kemudian, tunggu hingga Wu Yun menjadi lebih kuat dan keluar untuk memimpin mereka keluar dari lautan penderitaan. Keseluruhan cerita pada dasarnya seperti ini. Adapun bagaimana melakukannya dan apakah bisa dilakukan, mereka tidak tahu, jadi mereka semua mengandalkan Wu Yun. Persetan, ini benar-benar seperti bola tembakan yang jatuh dari langit. Setiap lubang lebih besar dari yang terakhir.
Wu Yun diam-diam mengutuk lagi. Ia tidak mengumpat keras-keras karena tidak ingin menyurutkan sisa harapan di hati orang-orang tersebut. Namun nyatanya, dia sangat ingin memarahi ibunya. Jelasnya, bukankah ini hanya tipuan baginya? Gunakan apa yang disebut orang terpilih yang tidak bisa diandalkan sama sekali untuk mengurungnya. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba menyesal telah menyetujuinya. Hanya saja penyesalannya adalah penyesalan. Karena itu, Wu Yun sebenarnya tidak punya jalan keluar. Pada saat itu, jika jiwa suci benar-benar masuk, apakah dia dapat melarikan diri? Terima saja nasibmu ya Tuhan, aku benar-benar ditakdirkan untuk ditipu, entah begini atau begitu. Wu Yun menghela nafas tak berdaya. Dia tidak banyak bicara, dia hanya bertanya kepada orang-orang ini di mana dunia bawah berada dan bagaimana cara masuknya, lalu menyuruh mereka menunggu selama 2 tahun, lalu pergi sendirian. Tempat ini secara alami disebut tempat kematian Netherworld. Mereka tidak bertanya apa-apa lagi karena mereka tidak tahu apa-apa. Mampu memberitahu Wu Yun cara masuk sudah merupakan bantuan terbesar. Bahkan hal-hal lain tentang Netherworld Deadland, entah itu kebetulan atau tanah terlarang, semuanya hanyalah rumor, tidak ada satupun yang benar. Sepanjang jalan, semakin Wu Yun memikirkannya, semakin dia merasa ditipu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyesalinya. Tapi setelah itu, dia harus menghibur dirinya sendiri bahwa dia tidak punya pilihan atau mundur selain melakukan ini. Namun, Wu Yun tidak pergi langsung ke tempat kematian Netherworld. Bukannya dia tidak bisa pergi, tapi Wu Yun harus melakukan hal lain sebelum masuk. Adapun tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kekuatan. Berbicara tentang meningkatkan kekuatannya, Wu Yun sekarang memiliki murid aneh dan harta karun rumah Dongtian di tangannya. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali aku tidak mendapatkan 2 harta karun ini. Saya hanya berlari sepanjang jalan, entah berlari untuk hidup saya atau kehabisan waktu, dan tidak bisa tenang. Sekarang saya akhirnya punya waktu, tentu saja saya ingin segera menyerap dan memurnikan kedua harta karun ini. Mungkin tidak akan banyak membantu dunia budidaya. Tapi Wu Yun yakin jika dia bisa menyerap kedua harta karun ini dengan sempurna. Kemudian, apakah itu murid anehnya atau rumah Dongtian, mereka semua akan mendapatkan lompatan kualitatif. Setelah jarak tertentu, Wu Yun memilih gunung batu terdekat yang penuh dengan kerangka, terbang ke puncak gunung, menemukan tempat yang relatif bersih dan datar, duduk bersila, dan bersiap untuk memurnikan. Bab 2820 Gua ke-10 yang tidak bisa ditembus. Saat Wu Yun mengeluarkan harta Dongtian Mansion berbentuk bola berwarna putih susu dan pupil berbeda yang cemerlang memancarkan cahaya ungu dari cincin penyimpanan. Dalam hati Wu Yun, tekanan bahwa dia harus melampaui kekuatan jiwa suci dalam waktu 2 tahun menjadi lebih mudah. Karena dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari 2 harta karun tersebut. Dengan kata lain, Wu Yun memiliki perasaan yang jelas. Selama kedua harta karun ini dapat dimurnikan dan digabungkan, kekuatan seseorang pasti akan mampu mencapai lompatan kualitatif. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk melihat kedua harta karun itu, Wu Yun memilih untuk menyingkirkan murid aneh itu terlebih dahulu. Lebih baik bersiap untuk berlatih Dongtian Mansion terlebih dahulu. Bukan berarti gagasan untuk meningkatkan kemampuan siswa luar biasa tidak mendesak. Dia hanya memiliki banyak kebingungan tentang latihan mata khusus. Bahkan bagaimana dia akan melatih murid aneh setelah terhubung masih belum diketahui. Namun, ini tidak penting, pasti ada cara untuk mencapai gunung itu, dan Wu Yun tidak akan memikirkan masalah ini. Dia segera bersiap. Setelah mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang, kekuatan suci yang sangat besar langsung membungkus harta karun rumah Dongtian di tangannya. Tentu saja, tidak akan ada kekurangan dalam melahap jiwa bela diri. Kekuatan agung rumah Dongtian yang terkandung dalam harta karun rumah Dongtian ini mungkin sangat kuat. Menunggu Wu Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerapnya secara perlahan sedikit demi sedikit, dia mungkin tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Wu Yun tidak punya banyak waktu untuk menyerapnya sedikit demi sedikit. Tidak dapat dihindari untuk menggunakan roh bela diri yang memangsa. Dan segera, di bawah penyerapan roh bela diri yang melahap, aliran kekuatan putih susu yang agung dan kegilaan yang terlihat dengan mata telanjang mengalir keluar dari bola. Seluruh proses mungkin berlangsung kurang dari 50 napas. Kecepatan menelan jiwa bela diri yang menelan sangat cepat. Namun, selanjutnya adalah saat Wu Yun benar-benar harus menghadapi kesulitan. Ketika kekuatan Dongtian Mansion yang begitu besar mencapai tubuh, itu hanya diserap ke dalam tubuh, tetapi pemurnian dan penyerapan yang sebenarnya masih membutuhkan waktu, dan itu pasti bukan waktu. Pada langkah ini, menelan jiwa bela diri masih memainkan peran tertentu. Tapi itu pasti tidak akan sejelas sebelumnya. Karena untuk langkah ini, Wu Yun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hal maksimal yang dapat dilakukan oleh Devouring Martial Soul adalah membantu Wu Yun menghilangkan permusuhan dalam kekuatan ini dan mencegahnya memberikan serangan balik pada tubuh itu sendiri.
Berbicara tentang energi kekerasan, kekuatan rumah Dongtian yang terkandung di dalam bola itu sendiri telah dimurnikan, sehingga tidak banyak energi kekerasan. Dan reaksi terhadap bodinya sendiri sebenarnya tidak banyak. Itu milik kekuatan rumah Dongtian, meskipun menjadi bumerang, itu hanya bisa menjadi bumerang bagi rumah Dongtian di tubuh Wu Yun. Itu tidak akan menjadi bumerang bagi tubuh itu sendiri. Dan jika itu adalah serangan balik terhadap Dongtian Mansion, maka efek dari melahap jiwa bela diri akan menjadi sedikit dapat diabaikan. Pada saat ini, kekuatan istana Dongtian yang agung sedang terakumulasi di tubuh Wu Yun. Dan Wu Yun juga berusaha memperbaikinya dengan cepat. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaikinya? Dengan kata lain, jika sesuatu seperti Dongtian Mansion belum mencapai belenggunya, semakin banyak semakin baik. Semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar kemungkinan dan kecepatan terobosannya. Dan jika itu adalah sebuah belenggu, maka jika ia tidak dapat menembus belenggu tersebut dan bertabrakan secara membabi buta dan paksa berulang kali, hal itu dapat mempengaruhi. Namun bagi Wu Yun, rumah Dongtian di tubuhnya telah mencapai 9 tingkat. Ini tidak lagi sesederhana belenggu. Tapi itu diblokir. Kemungkinan terobosan sepenuhnya diblokir. Kali ini, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan Dongtian Mansion yang kuat ini untuk menembus lapisan kekuatan seperti segel ini. Buka gua ke-10. Namun nyatanya, meski begitu, Dongtian Mansion miliknya telah diblokir seluruhnya. Jika tidak ada keajaiban, tidak mungkin untuk terus membuka Dongtian Mansion yang baru. Inilah yang dirasakan Wu Yun sekarang. Dia bisa merasakan ada kekuatan Dongtian Fu yang sangat agung di tubuhnya. Ia pun berulang kali mencoba menerobos kekuatan pemblokiran tersebut. Namun, upaya berulang kali menghasilkan kegagalan berulang kali. Setelah beberapa kali, Wu Yun secara bertahap merasa bahwa rumah surga gua 9 jalan lainnya mulai terlibat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun hanya sebuah belenggu, memaksa mereka untuk bertabrakan berulang kali dapat menimbulkan reaksi keras dari rumah Dongtian lain, dan bahkan melibatkan rumah Dongtian lainnya. Terlebih lagi, itu terjadi setelah menembus ambang batas dan diblokir sepenuhnya. Setelah beberapa kali percobaan, Wu Yun lambat laun tidak berani mencoba lagi. Sialan, apakah kamu gagal? Aku bisa merasakan bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan ini, kemungkinan aku menembus segel rumah surgawi 9 gua sama dengan 0. Jika aku melanjutkan, itu mungkin sangat mempengaruhi kapan itu datang ke rumah gua saya yang lain, saya bahkan mungkin gagal mencapai kesuksesan saya dan semua rumah gua akan hancur. Jika saya menyerah sekarang, itu masih terlambat. Saya hanya membiarkan kekuatan ini menghilang, dan ia menang tidak menimbulkan banyak kerugian bagiku. Ya, ini adalah cara yang paling aman. Tetapi menyerah seperti ini, apakah itu benar-benar pilihanku? Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Dia sebenarnya juga memikirkan apakah akan menyerah atau bukan. Setidaknya, Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak terpengaruh. Itu hanya sekedar melepaskan peluang yang hampir mustahil. Namun, jika Wu Yun benar-benar seseorang yang mudah menyerah, lalu bagaimana dia bisa mencapai titik ini? Dengan kata lain, jika Wu Yun benar-benar ingin menyerah, mengapa pikiran terakhir masih muncul di benaknya?